Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rahadatul Aisyah Rangkuti dengan NPM 24110036 akan mempresentasikan sekaligus memberikan tutorial mengenai cara melakukan uji normalitas dan uji regresi linier menggunakan aplikasi SPSS dengan membuat dua soal. Presentasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah statistik dan probabilitas. Tujuan dari tutorial ini agar kita dapat memahami langkah-langkah melakukan pengolahan data di SPSS. Pada tutorial ini saya akan menjelaskan mulai dari memasukkan data ke dalam SPSS, melakukan uji normalitas, melakukan uji regresi linier, hingga menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu membuka aplikasinya. Di bagian variabel view, kita memasukkan variabel X di name, lalu Y di name. Pada label di variabel X, kita memasukkan nama, lama belajar. Lalu pada variabel Y, kita memasukkan label hasil belajar. Untuk mengambil data, sebelumnya saya sudah memasukkan data pada Excel. Lalu kita akan mengcopy paste data yang kita buat sebelumnya agar mempermudah kita supaya tidak mengetik-ngetik lagi di SPSS. Untuk memasukkan data, kita mengklik data view, lalu paste kopian yang kita copy tadi. Setelah terisi, ini kita hapus dulu. Di sini saya mempunyai 30 data. Untuk menguji uji normalitas, kita klik analyze, deskriptif statistik, lalu explore. Yang di bagian ini, lama belajar dan hasil belajar kita pindahkan ke dependent list. Lalu kita klik plots, normality plots, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Maka hasil outputnya seperti ini, teman-teman. Mediannya 10,4, median lama belajar, median 10,0, varian 7,8, deviation 2,7. Ini untuk uji normalitas ya, teman-teman. Dan di sini di atas 0,5 itu menunjukkan jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai sig-nya di bawah 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Lalu kita lanjut ke uji regresi linier. Di uji regresi linier kita membuka file baru ya, teman-teman. Lalu seperti yang tadi, kita buat X dan Y di bagian name, lalu label X itu kita buat motivasi belajar, dan label Y itu prestasi belajar. Lalu kita masukkan data yang sudah kita buat di sini, kita copy, lalu kita pastekan. Setelah data masuk, kita mengklik menu analysis, regression, lalu linear. Kita masukkan Y di independen, X di independen, lalu Y di dependent. Setelah itu statistik, lalu case width, lalu all case. Lalu kita klik OK. Nanti muncul hasilnya seperti ini, teman-teman.
Di sini koefisien A konstannya 1,6 dan motivasi belajarnya 0,756. Dan di sini bagian konstan itu lebih besar dari 0,05 ya teman-teman. Lalu ketika hasil outputnya sudah keluar, maka kita melakukan pengujian hitung manual. Di sini saya sudah melakukannya. Di perhitungan manual statistik dan uji normalitas. Data penelitiannya itu 30 data ya teman-teman. Lalu ada langkah pengerjaan, menghitung mean, varian, dan simpangan baku untuk X dan Y. Di sini mean, varian, SD, variabel X atau lama belajar. Meannya di sini 10,4, 7,83, 2,80. Lalu dihitung manual regresi linear sederhana, N-nya itu ada 15. Y sebagai prestasi belajar dan X sebagai motivasi belajar. Di sini nilai X dan Y-nya nilai keseluruhannya 604 dan nilai keseluruhan X kuadratnya 613. Dan ini cara mencari nilai B ya teman-teman. Lalu ini cara mencari nilai A, dan ini persamaan regresinya. Yang menghasilkan Y sama dengan 1,61 tambah 0,76X. Dan kesimpulannya itu nilai A sama dengan 1,61. Atau, jika motivasi belajar X sama dengan 0, maka prestasi belajar diperkirakan 1,61. Lalu nilai B 0,76. Atau, setiap kenaikan 1 poin motivasi belajar, prestasi belajar naik rata-rata 0,76 poin. Karena B bernilai positif, maka hubungan X dan Y adalah positif atau searah. Dan keputusan di uji normalitas tadi, karena berdasarkan perhitungan manual di atas, diperoleh variabel X atau lama belajar sama dengan 10,4, S kuadratnya 7,83, dan S 2,80. Variabel Y hasil belajarnya Y sama dengan 76,707, S kuadratnya 194,59, dan S sama dengan 13,95. Hasil sehingga dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel X dan Y berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke analisis statistik parametrik, misal uji korelasi atau regresi. Demikian tutorial mengenai cara melakukan uji normalitas dan uji regresi linear menggunakan SPSS. Melalui tutorial ini kita dapat memahami bahwa uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa apakah data berdistribusi normal, sedangkan uji regresi linear digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Semoga penjelasan saya yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai penggunaan SPSS dalam analisis statistik dan dapat menjadi referensi dalam mengerjakan tugas maupun penelitian. Sekian presentasi dari saya sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah statistik dan probabilitas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.